Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi dengan NPM 2335046. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan pemilihan pembelian handphone dengan menggunakan metode SAW untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baiklah, di sini kita akan memakai contoh pemilihan barang handphone menggunakan metode SAW. Di sini ada contoh-contoh untuk kandidat handphone tersendiri, yaitu ada Vivo, Oppo, Samsung, dan iPhone. Dan dari pemilihan ini, kita menetapkan 4 karakteristik sebagai pacuan untuk menentukan kepantasan masing-masing dari pemilihan barang, seperti harga, kamera, RAM, dan baterai. Ketersediaan dan pergerakan metode, dan juga kita sudah mengambil beberapa nilai yang kita ambil dari konsumen yang membeli barang tersebut. Nah, di sebelah kanannya terdapat tabel normalisasi. Normalisasi itu sendiri adalah proses pengeskalaan nilai atribut agar memiliki rentan yang sama. Hal ini penting karena metode SAW menghitung nilai total. Bobot dari setiap alternatif dan tanpa normalisasi, atribut dengan skala yang lebih besar akan mendominasi perhitungan, meskipun bobotnya sama atau lebih kecil. Dengan kata lain, normalisasi memastikan bahwa semua karakteria memiliki kontribusi yang setara dalam perhitungan nilai-nilai total. Lepas dari skala pengukurannya, tanpa normalisasi, kriteria dengan skala yang lebih besar akan mendominasi hasil akhir sehingga keputusan yang diambil mungkin tidak optimal. Nah, di bagian bawah itu terdapat tabel perbandingan. Tabel perbandingan sendiri dilakukan setelah proses normalisasi nilai-nilai normalisasi. Nilai-nilai yang ternormalisasi dari setiap alternatif pada setiap kriteria yang dikalikan dengan bobot masing-masing dengan bobot masing-masing. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlah untuk setiap alternatif menghasilkan nilai total. Untuk setiap alternatif, perbandingan antara alternatif kemudian dilakukan berdasarkan nilai total ini. Alternatif dengan nilai total tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik. Singkatnya, perbandingan dalam SAW adalah perbandingan nilai total bobot dari setiap alternatif. Baiklah, mungkin kita langsung saja ke normalisasi datanya ya teman-teman. Untuk memulainya, awal kita klik di bagian Vivo. Kita mulai sama dengan kita if. Dan kita pencet ke bagian benefit. Setelah benefitnya muncul, kita kunci dengan FNF4. Setelah FNF4, kita sama dengan, lalu tanda kutip, benefit. Kita ketik lagi, kita titik koma, kita lanjut ke bagian Vivo. Nah, kita garis miring, kita ketikkan max. Lalu kita blok seluruhan dari Vivo ke iPhone. Jika sudah, kita kembali ketikkan FNF4 secara bersamaan. Untuk mengunci lalu tutup kurung, kembali tutup kurung, ketik koma, lalu kita ketikkan min. Sama kita ulangi lagi, kita blok dari Vivo ke iPhone. Kalau sudah kita blok, kita FNF4 kembali, tutup kurung, lalu kita garis miring, kembali ke Vivo ke iPhone, lalu tutup kurung kembali. Lalu jika sudah terbuat seperti ini, kita enter, kita lihat poin dari Vivo ke iPhone. Untuk nilai lainnya, di sini kita klik bagian Vivo sampai iPhone, sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita blok sampai ke ujung, di bawahnya juga kita blok. Oke, di sini normalisasinya sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa langsung lanjut ke perbandingan. Perbandingan sendiri bisa kita mulai dengan sama dengan, lalu buka kurung. Kita langsung klik ke bobot yang awal. Kita FNF4, kita kali dengan nilai yang bawahnya. Kita langsung tutup kurung, lalu kita tambah. Lanjut seterusnya, kita buka kurung lagi, kita klik bobot yang bagian kedua.
Kita klik, kita tutup kurung kembali, tambah, pokoknya sampai terakhir kita lakukan yang sama ya. Kita tambah lagi, kita langsung enter saja. Kita lakukan hal yang sama ya, kayak yang tadi agar muncul semua penilaiannya, karena kita langsung menghitung keseluruhannya. Kita klik bagian Vivo, kita blok sampai ke bawah. Langsung muncul semua ya teman-teman untuk total dari normalisasi yang kita lakukan tadi. Setelah kita normalisasi, di sini kita langsung mencari pemenang untuk memilih pembelian handphone yang cocok untuk jadi pemilihan barang yang bagus. Langsung saja kita ketikkan sama dengan, lalu kita cari range AFK-nya. Kita klik bagian total. Nah, kita titik koma, lalu kita blok keseluruhan ke bawah sampai iPhone. Kita Fn F4, tutup kurung, enter. Nah, dilihat ya di sini kita bagian ranking. Setelah itu kita lakukan yang sama. Ada Oppo, Samsung, dan juga iPhone. Di sini sudah ketemu ya teman-teman. Ternyata Vivo yang jadi pemenangnya. Mungkin begitu saja sedikit tutorial sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW. Bisa kita gunakan untuk memilihkan kita perhitungan yang mungkin bisa kita pilih secara langsung, tapi kita bisa mempertimbangkan lagi menggunakan metode ini agar kita bisa menentukan lebih tepat dan tidak mengurangi penyesalan kita, karena kita sudah tahu sejak awal harga berapa persen, kamera berapa persen, RAM berapa persen, dan baterai juga berapa persen. Dan sudah kita normalisasi, kita bandingkan, kita total, dan kita temukan handphone mana yang cocok untuk pelanggan ya. Atau jadi kita pilih, dan itu untuk memperkuat kita agar tidak bimbang. Nah, mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.